Selamat datang di SMK Negeri 1 Mojokerto, Sekolah Pusat Keunggulan Kebanggaan Warga Mojokerto. SMK Negeri 1 Mojokerto memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu desain permodelan dan informasi bangunan, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, multimedia atau desain komunikasi visual. Setelah SMK Negeri 1 Mojokerto ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan, maka kami melakukan beberapa perubahan-perubahan. Di antaranya adalah visi dan misi daripada SMK 1 Mojokerto, yaitu untuk visi terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan SDM berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun misinya, yang pertama adalah menciptakan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang adaptif dengan perkembangan teknologi atau link and match. Yang kedua, menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis pada teknologi atau smart school. Yang ketiga, untuk mewujudkan sekolah berbasis lingkungan yang bersih, sehat dan hijau atau green and healthy school. Yang keempat, menumbuhkan semangat dan menciptakan kewirausahaan bagi warga sekolah. Adapun misi yang kelima, memberikan kesempatan yang luas bagi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir, yang keenam, adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa, beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah visi dan misi daripada SMK 1 Mojokerto yang sudah kami lakukan dalam rangka mewujudkan SMK Pusat Keunggulan. Berikut ini adalah profil dan peta jalan kompetensi keahlian multimedia yang bertransformasi menjadi kompetensi keahlian desain komunikasi visual SMK Negeri 1 Mojokerto yang terpilih mengikuti program SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Setelah terpilih menjadi kompetensi keahlian yang mengikuti program SMK Pusat Keunggulan tahun 2022, berbagai pembenahan telah dilakukan. Upaya pembenahan tersebut dituangkan dalam sebuah tujuan yang sekaligus menjadi peta jalan kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan mutu lulusan kompetensi keahlian DKV sesuai dengan tuntunan dunia usaha dan dunia industri untuk menghasilkan peserta didik yang berprestasi dalam tingkat regional dan nasional. Tujuan tersebut direalisasikan dengan menggandeng erat Dudika yang berasal dari sektor swasta, pemerintah, serta lembaga dari luar negeri. Peran Dudika adalah sebagai mitra dalam penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi guru maupun siswa, pasar bagi produk yang dihasilkan peserta didik, dan yang tak kalah penting adalah pengenalan teknologi terbaru pada kompetensi yang menjadi fokus pengembangan. Dari kerjasama tersebut, telah banyak prestasi yang dihasilkan baik di tingkat regional maupun nasional. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan di kompetensi keahlian DKV dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Dukungan penggunaan teknologi informasi untuk melaksanakan proses pembelajaran di kompetensi keahlian DKV telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Salah satu layanan unggulan teknologi informasi yang telah diterapkan adalah sistem informasi yang langsung terhubung dengan Dudika. Kurikulum maupun materi yang diberikan selalu up to date, hingga pada ujungnya akan memudahkan pihak Dudika untuk melakukan proses rekrutmen pada peserta didik. Tujuan yang ketiga adalah mewujudkan peserta didik di kompetensi keahlian DKV dapat menerapkan nilai-nilai adiwiyata mandiri. Kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran peserta didik tentang upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi fokus dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan yang keempat adalah mewujudkan wirausahawan baru di kompetensi keahlian DKV melalui program sekolah pencetak wirausaha. Untuk mendorong munculnya wirausahawan baru,
kompetensi keahlian DKV berupaya untuk memberikan iklim yang kondusif bagi peserta didik dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui inkubasi bisnis dan pameran produk yang diadakan secara berkala. Tujuan yang kelima adalah meningkatkan layanan kepada peserta didik di kompetensi keahlian DKV untuk memberikan kesempatan yang lebih luas melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pemetaan peserta didik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dilakukan sedini mungkin, sehingga cukup waktu untuk memberikan pembekalan maupun informasi mengenai perguruan tinggi yang ingin dituju berdasarkan potensi yang dimiliki. Tujuan yang keenam adalah menjalankan proyek-proyek P5 di kompetensi keahlian DKV untuk mendukung terciptanya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selain hard skill, fokus utama proses pembelajaran yang dilakukan di kompetensi keahlian DKV adalah pendidikan karakter. Penerapan proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik. Tujuan yang ketujuh adalah menciptakan ekosistem yang anti-bullying dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di kompetensi keahlian DKV. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam ekosistem yang anti-bullying dan berbasis pada project-based learning, menghasilkan produk-produk layak untuk dipasarkan dengan menggandeng dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika. Adapun produk-produk yang dikembangkan dalam Dudika adalah desain grafis dan desain grafis percetakan, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, desain media interaktif, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Sebagai sekolah pusat keunggulan yang diharapkan dapat menjadi role model bagi sekolah-sekolah di sekitar, kompetensi keahlian DKV menjalankan peran sosial dalam bentuk membina sekolah-sekolah, industri kecil, dan desa-desa yang ada di sekitar SMK Negeri 1 Mojokerto untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya. Secara berkelanjutan, proses evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan akan kami jalankan hingga mencapai visi yang kami inginkan. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.